Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita tempuh hari ini tidak mendapatkan kegagalan, karena kegagalan kita yang lalu telah kita isi untuk memperbaiki di hari ini. Ketemu lagi dengan saya memberikan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi masih tentang narkotika. Ini perlu sangat dengan situasi kita sekarang ini. Tanpa kita sadari, kita adalah sarana empuk Indonesia ini untuk dirusak. Apakah merusak sebagai generasi mudanya, atau merusak uang yang beredar dibawa ke luar negeri. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkotika, baik itu dia narkotika, baik itu dia psikoterapika, dan zat adiktif, merupakan penggunaan zat-zat terlarang atau obat-obat yang resep. Jadi terlarang ini sudah ada undang-undangnya, jadi sudah ada pedoman, ada polisi, sudah ada pedoman kepada masyarakat, dinas sosial, dinas kesehatan, sehingga bahan-bahan kimia tersebut dapat memicu ketergantungan fisik, jadi ketergantungan otak lah ya, ketergantungan saraf ya, sehingga fisik dan psikologis menjadi ketergantungan penggunaan narkoba. Berikut adalah poin-poin penting penyalahgunaan narkoba. Jadi saya menggunakan media sosial ini untuk bersama-sama lah kita bisa menjaga anak kita, bisa menjaga diri kita, bisa fungsi kita apa? Mungkin guru bisa mewaspadai muridnya, mungkin sebagai atasan di tempat kerja bisa mewaspadai anak buahnya atau pimpinan. Adapun narkoba tersebut penyebab utama yaitu seseorang itu terjerumus dalam pengelolaan gangguan narkoba. Karena memang narkoba itu enak ya, jadi jalan pintas. Tapi nanti sudah menjadi ketagihan. Jadi penyebab utama seseorang dapat terjerumus dan menjadi penyesalan pengguna narkoba karena faktor yaitu faktor punya duit lah ya, uang lo mengatur negarawan. Ada juga dengan faktor sosial. Jadi kita di rumah tangga itu harus saling tegur sapa, saling menanya perkembangan supaya terjadilah komunikasi. Sehingga seseorang dapat terjerumus karena penyalahan penggunaan narkoba. Jadi dari faktor sosial ini bisa tekanan teman-teman sebaya antara laki-laki dengan perempuan atau sesama perempuan, kadang-kadang sesama dengan ekonomi, katakannya lah papanya atau ayahnya bergaji di atas 50 jutaan misalnya. Ada juga memang faktor individu ya, yang sudah kena ini dia mengajak, ini bahaya. Yang sudah pernah ketagihan ini dia mengajak, sehingga hal baru ya bagi mereka yang mencari jalan pintas. Jadi bisa juga individu ini membawa orang ke tempat pelarian ya, tempat pelarian, sehingga nanti kecanduan. Padahal sanksinya sangat berat ya. Jadi memang penjual juga sengaja tidak takut, tidak kapok ya, karena sulit untuk bisa kena sebagai pemodal. Jadi paling jalur-jalur ketiga atau keempat yang dapat. Ada juga keluarga. Dari keluarga ini memang
Mari kita perhatikan, mari kita memberikan edukasi bahwa pentingnya tegur sapa, pentingnya ikut hidup yang rukun di rumah. Kalau kita mengabaikan, maka terjadilah dampak buruk ya. Penyalahgunaan narkoba itu sendiri merusak berbagai aspek kehidupan. Jadi dia bisa merusak ekonomi, barang yang dimiliki itu, baik itu sawah, rumah, mobil, itu bisa terjual ya. Tidak ada rasa sayang, yang penting dia mendapatkan kehendak bahan kimia yang dia butuhkan. Dampak yang jelas yaitu tentang kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik ini bisa dilihat penurunan prestasi di sekolah, bisa juga jadi pendiam, bisa juga ini dia tidak beradaptasi dengan lingkungan. Kalau dia sekolah, waktu istirahat dia di dalam kelas saja, tidak ke kantin, tidak bercanda ria dengan teman-temannya. Karena sudah terpengaruh dengan narkoba itu terhadap fisiknya. Ada juga disebut dengan kesehatan mental ya. Lebih bagus memang apa yang dibilang orang, saya pun kurang paham gitu, mental coro. Mungkin mental ini tidak kuat ya, sehingga rapuh ya mungkin ya. Oleh sebab itu mental ini bisa turun atau naik, mungkin dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, jadi mentalnya kuat. Tapi kalau dia mungkin orang waktu tidur dia gemerlap, pulang pergi makan waktu, bangunnya orang bangun dia bangun jam 10 pagi, ya ini bisa mempunyai gangguan fisik. Dan secara langsung gangguan kesehatan mental ya, kesehatan mental. Akibatnya kehidupan sosial atau ekonominya morat-marit. Ya mungkin dalam jangka awal dia masih tidak begitu menyadari ya, sehingga mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Ya gimana nggak hilang ya, dikeluarkan oleh pekerjaan karena tidak produktif dia. Di sekolah juga demikian, dikeluarkan dari sekolah karena prestasi menurun, keseriusan sekolah tidak ada, orang lainnya memperhatikan apakah itu praktikum ataukah teori, dia malah tidur misalnya. Sehingga kehidupan sosial dan ekonomi ini akan berpengaruh sekali. Oleh sebab itu mari kita menghindari, mari kita cegah agar kita tidak terkena dari penyalahgunaan narkotika. Seperti apa itu? Ya kita lihatlah, pilih pergaulan anak kita itu, tanya dia anak siapa, di mana rumahnya, ya sesekali kita pelajari lah, jangan cuma menerima dari laporan yang ada. Yang kedua, perlu kita mengedukasi. Ada apa ini di tasmu? Ada apa kok di mobil? Ada apa? Kamu ke sana kenapa lambat sekali? Ternyata kita telusuri tersangkut dia tentang penggunaan narkotika. Atau juga dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mungkin diajak mancing lah ke laut, atau ke tambak atau empang, atau kita ajaklah senangnya dia apa, oh ini sedang ada persebaya main bola ini, jadi bisa kita lihat kesenangannya apa, oh ini sedang ada datangnya Oma Irama di gedung olahraga Surabaya misalnya. Ini bisa kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada diri itu asal memanfaatkan waktu, sehingga dampak daripada bisa menggunakan waktu ini juga tidak terkena daripada narkoba. Yang keempat yaitu kita menghadapi masalah dengan benar. Jadi persoalannya kita hadapi dengan benar, bagaimana sebenarnya jalan keluar, apa yang perlu dikonsultasikan, apakah dengan ahli atau dengan rumah sakit yang ditunjuk,
sehingga kita tidak lari kepada penggunaan narkoba. Nah, penggunaan narkoba ini bisa juga pelarian jalan pintas yang salah. Yang selanjutnya kita minta bantuan rehabilitasi. Jadi di lokal kita, di kabupaten kita, di kota Madia kita, bisa kita tanya, ada WOF-nya itu. Atau bisa kita telepon 184 misalnya. Ini aman, rahasia. Ya terus terang kita bertanya, di mana posisi ini kantor, ini dengan siapa, ini saya bertanya, saya berkeinginan untuk bersilaturahmi ke sana, apakah boleh, sehingga didapatlah komunikasi. Dan perlu juga kita melihat tempat-tempat waktu kita sehat, datangilah rehabilitasi. Sehingga kita bisa melihat perbedaan rehabilitasinya dengan orang gila ini hampir batasannya hampir sama ya. Karena memang yang rusak itu mentalnya, otaknya ya. Jadi hampir sama rehabilitasi yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional atau kepolisian atau melalui dinas kesehatan atau dinas sosial. Kita perlu juga lah berani lapor. Jadi masyarakat kita harus mengatakan tidak. Ada persoalan di depan, nampak pengedar, harus berani, jangan takut. Menegakkan kebenaran karena bahayanya kalau generasi kita. Waktu kita sangat terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.